Inilah keyakinan kami ya Tuhan, bahwa kami perlu belajar tentang kasih setiamu Tuhan, agar kami boleh mengasihi sesama kami dengan kasih yang dari Tuhan. Itu sebabnya hari ini kami bersedia lagi diajar Tuhan, dituntun Tuhan, dibimbing Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami boleh menerima peneguhan, kekuatan, agar kami boleh menjadikan keluarga-keluarga kami menjadi keluarga yang kuat, kokoh, sehat, dan berdampak buat banyak orang. Ya. Tuhan jamah setiap kami yang hadir, supaya lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, kami dibawa Tuhan semakin menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Terutama keluarga-keluarga anak-anak-Mu Tuhan yang hadir hari ini. Siapapun Tuhan, baik yang sudah menikah maupun yang belum, kami dipersiapkan untuk membawa keluarga kami menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan menjadi berkat. Urapi kami semua yang hadir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat sore, Shalom. Ya Bapak Ibu, Saudara-saudara, selama sebulan ke depan kita akan diberkati dengan tema-tema yang berkaitan dengan keluarga. Seluruh GBI di seluruh Indonesia maupun di luar negeri akan membicarakan tema yang sama, tema tentang keluarga. Kenapa kita penting untuk memiliki keluarga yang kuat, Bapak Ibu? Gereja tidak akan bertumbuh kalau setiap jemaatnya terdiri dari keluarga-keluarga yang berantakan. Kalau saudara melihat kasus-kasus kriminal yang terjadi, kalau ditelusuri, maka mereka-mereka yang melakukan kasus-kasus kriminal, saudara-saudara, itu lahir dari keluarga-keluarga yang broken. Tidak kebetulan, tesis saya juga membicarakan tentang keluarga. Nah, secara khusus hari ini, tema pertama di bulan ini yang membahas tentang keluarga adalah dengan judul Tuhan membenci perceraian. Kita perlu membahas hal ini buat saudara-saudara orang-orang muda yang hari ini hadir, yang belum menikah. Tentu hal ini sangat penting untuk saudara-saudara juga, agar kelak di depan saudara mempersiapkan keluarga-keluarga yang kokoh. Nah saudara-saudara, mari kita bersama-sama kita buka Maleakhi pasal yang kedua mulai dari ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi karena engkau dan istri, antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Saudara-saudara, kenapa kita penting membahas tentang hal ini? Ya, ada satu data yang saudara-saudara yang kita akan lihat. Data perceraian di Indonesia. Tahun 2014 itu ada 382.231 kasus perceraian yang tercatat, ya. Dan diantaranya 1.047 kasus setiap hari, berarti 43 kasus setiap jam. Jadi artinya 70% yang menggugat cerai ini adalah kebanyakan istri. Ini yang didata dari Departemen Agama, ya.
Dari hal ini saudara-saudara ada beberapa hal yang terungkap. Yang pertama, beberapa kasus terjadi karena suami tidak memenuhi kewajibannya. Ini secara umum yang terjadi di Indonesia. Itu artinya kewajiban-kewajiban menafkahi, kewajiban-kewajiban secara jiwa, secara biologi, secara dari sudut pandang banyak hal, ada banyak istri-istri merasa bahwa suaminya tidak memenuhi kewajibannya. Yang kedua, suami tidak bekerja. 3, perubahan gaya hidup istri. Ya, di masa-masa modern kebutuhan untuk ikut akan kemajuan zaman, ya modernisasi, mau jadi orang-orang yang rasa diri berharga, tentunya tidak akan bisa kalau tidak punya modal. Pakaiannya, tasnya, sepatunya, gaya rambutnya. Nah, beberapa istri-istri memerlukan modal untuk hal ini. Sehingga ketika modalnya tidak didapat, ini bisa saja menjadi pemicu. Ini menurut data dari pemerintah ya. Kurang saling menghargai pasangannya. Ketika disimpulkan, ternyata ini juga mengambil bagian yang cukup banyak. Next. Nah, bagaimana dengan pernikahan orang percaya? Waktu saya tulis tesis juga saya ambil dari Barna. Barna itu satu badan di Amerika yang meneliti salah satunya soal perceraian. Di antara seluruh orang percaya yang mengaku telah lahir baru di Amerika, itu 35% diantaranya mengalami perceraian. Coba bayangin, 35% tinggi loh saudara. Jadi kalau 100 pernikahan, berarti 35 pasangan bercerai. Kalau 1000 menikah, 350 bercerai. Nah di Indonesia misalnya 1% ya. Dari 1047 kasus berarti 10 pernikahan Kristen berakhir dengan perceraian. Saya dapat data dari Budame waktu meneliti angka perceraian. Saya dapat angka perceraian tahun 2011. Ya, tahun 2012 belum dapat. Waktu itu saya kuliah wisuda tahun 2013. Jadi meminta tahun 2013 tidak mungkin. Ya kan karena tahun 2013 kan masih berlangsung. Berarti tahun 2012. Tahun 2012 belum muncul. Jadi dapat data tahun 2011. Di setiap wilayah Jakarta itu minimal 50 perceraian. Jadi kalau di total ya ada 55, 60, 45 begitu rata-rata. Setiap Jakarta kalau rata-rata 50 berarti 5 kota Jakarta itu 250. Itu DKI doang. Dan saya teliti saudara-saudara angka perceraian tertinggi itu ada di Manado. Setiap tahun. Mungkin karena memang orang-orang Kristen yang banyak di sana. Apalagi Indonesia ini menganut hukum perundang-undangan soal perceraian itu diadopsi dari hukum Muslim. Soal hukum Muslim boleh bercerai. Sehingga diadopsi undang-undangnya ya difasilitasikan. Mau tidak mau. Padahal hukum Kristen tidak seperti itu. Nah terjadi perceraian di mana-mana. Saya meneliti ya saudara-saudara kasus perceraian. Yang saya teliti itu orang-orang yang bukan cuma yang baru menikah 5 tahun. Enggak, saya pilih. Yang saya pilih itu di atas 15 tahun. Lalu aktivis, saya dapat. Yang kan perlu, ini menarik untuk diteliti. Sudah menikah lebih dari 15 tahun, anak-anak sudah besar-besar, udah SMU. Coba, aktivis lalu bercerai. Itu kan menarik untuk dilihat. Kenapa ini? Ada apa saudara-saudara? Dan ternyata saudara-saudara, ini terjadi bukan cuma beberapa orang dekat yang saya kenal, tapi hampir di seluruh dunia. Saudara-saudara, ini saya mau kasih tahu. Dari mana saya tahu? Dari Barna. Jadi Barna itu punya data dari seluruh negara tentang angka perceraian khususnya di kalangan Kristen. Itu kecenderungannya naik.
Nah kalau sudah seperti ini, saudara-saudara, kita perlu hati-hati. Kenapa, saudara-saudara? Nah, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, pemicu perceraian itu adalah konflik. Jadi kalau pemicu perceraian itu adalah konflik, maka setiap rumah tangga itu sebenarnya punya peluang untuk terjadi perceraian. Kenapa? Karena pemicunya konflik. Konflik tentunya konflik yang seperti apa? Ya, sebelum kita lebih lanjut ya saudara-saudara, saya ingin katakan atau memberikan beberapa kesimpulan. Misalnya konflik itu ternyata dibagi menjadi 3, saudara-saudara. Yang pertama itu disebut dengan konflik yang menimbulkan perselisihan tingkat 1. Apa itu konflik-konflik yang menimbulkan perselisihan tingkat 1? Misalnya perbedaan cara pandang. Ini memang tidak substansial, ya. Misalnya soal seperti hobi, soal-soal tentang kesenangan, habit masing-masing antara suami dengan istri dalam soal kehidupan sehari-hari. Misalnya soal makan, soal minum, soal duduk, soal berbicara, soal cara mandi, cara ngatur, cara datang, cara duduk, ini bisa saja berbeda. Dan ini bisa menimbulkan konflik. Saya Ambon, Manado. Istri saya Jawa Tulen. Mereka punya masing-masing cara. Istri saya punya didikan masing-masing. Kalau saya punya gaya juga, saya dapatkan misalnya dari orang tua. Kalau kita punya habit, punya masing-masing dan menganggap diri kita lebih benar, ini bisa terjadi konflik. Awal-awal pernikahan tidak terlalu. Tapi ketika itu berlangsung terus-menerus bisa saja menjadi konflik. Kita bisa menjadi jengkel. Hanya gara-gara soal kecil sebenarnya. Tapi tingkat perselisihan ini jarang sekali yang bisa menimbulkan perceraian. Hanya gara-gara soal mencet odol. Saya mencet odol beda dengan istri saya. Odol saya pencet itu saya itu dari bawah. Jadi odol itu selalu gemuk. Jadi kelihatan tuh penuh terus. Kalau istri saya saudara-saudara itu mencet odol sekenanya. Jadi kalau misalnya dia pegang tengah dia pencet di tengah. Kalau dia pegangnya bagian atas dia pencet atas. Jadi bentuknya nggak beraturan. Selalu habis gosok gigi selalu saya rapiin terus. Jadi saya pencet-pencet dari bawah, set, gemuk lagi, gitu. Tapi gara-gara begini bisa cerai, ya jarang. Kalau ditanya, kenapa cerai? Gara-gara mencet odol, gitu. Tapi jangan salah loh, saudara-saudara. Kalau perselisihan udah mulai sampai tingkat ketiga, pemicunya bisa gara-gara odol. Apa itu, saudara-saudara? Tingkat 3, nanti kita lihat. Yang kedua, saudara-saudara, perselisihan tingkat 2 itu masalah-masalah yang sudah masalah substansial. Seperti misalnya ada 2 faktor, faktor sosial. Misalnya ada anggota keluarga dari istri atau dari suami ikut campur. Saya pernah satu kali pelayanan, selesai pelayanan ada satu ibu sangat muda. Dari wajahnya kelihatan dia masih muda. Oh dia Pak bisa bicara enggak? Oh silakan. Lalu dia mulai bicara dan dia menangis. Dia menangis terus ngeluh dan dia berkata, Pak saya mau cerai saja Pak. Saya mau cerai saja. Setelah beberapa lama saya mulai tanya kenapa. Dia kecewa sama suaminya. Kenapa? Karena yang ngatur keuangannya itu bukan suaminya. Bukan dia juga. Yang ngatur keuangannya mertuanya. Jadi mereka punya usaha keluarga. Suaminya kerja sama keluarga. Jadi keuangan suaminya diatur sama mamanya. Jadi kalau ada apa-apa mamanya. Jadi enggak bisa apa-apa. Dan ternyata ini menimbulkan luka. Dia berkata saya sudah tidak tahan lagi, saya mau cerai saja. Atau suami di penjara. Ini substansial banget. Atau suami akhirnya sakit di tengah jalan dan tidak bisa apa-apa. Tapi masih hidup. Tapi sudah tidak bisa apa-apa.
Ini bisa berbahaya juga. Ini masalah-masalah yang substansial. Atau ada anggota keluarga yang kena narkoba. Jangan berpikir kalau misalnya anak kena narkoba lalu ya bisa beres-beres saja. Enggak, saudara-saudara. Anak kena narkoba, karena narkobanya kecanduannya tinggi. Itu saudara dengan hartanya bisa habis tuh gara-gara tuh anak. Dan kalau sudah seperti ini, itu bisa ribut terus. Nah ujung-ujungnya nanti ya tentunya saya mau bawa ke arah yang ketiga. Misalnya suami kecanduan judi, kecanduan narkoba, apalagi suaminya seperti itu. Hal substansial yang lain apa? Bangkrut. Usaha keluarga bangkrut. Sehingga terlilit hutang. Menimbulkan kesulitan ekonomi yang dalam. Padahal kebutuhan tinggi. Anak-anak harus butuh untuk biaya sekolah, biaya hidup. Ini faktor sosial. Ada faktor misalnya kejiwaan. Bisa bikin konflik dan akhirnya berselisih tajam. Misalnya istrinya terlalu dominan. Saya pernah khotbah saudara-saudara di satu gereja. Selesai khotbah ada satu ibu datang ke saya dan dia berkata, "Pak, bisa bicara enggak, Pak?" Saya bilang bisa. Setelah dia ngomong begitu lama, wah ini nggak bisa selesai nih. Saya bilang, "Bu, mesti janjian, Bu, karena masalah seperti ini saya rasa tidak bisa ngomong cuma 10 menit, 15 menit seperti itu. Dan kalau bisa juga suami ibu itu ikut hadir. Karena dia mau bercerai." Padahal saudara-saudara, waktu akhirnya kita jumpa, rumahnya itu gede saudara-saudara. Rumahnya gede, ada kolam renangnya saudara-saudara. Dia piara ikan koi saudara-saudara, itu ikan koinya segede gini. Ikan koi itu bisa segede gini, saya baru lihat. Hampir 90 cm. 80 cm. Wah. Dari rumahnya saya tahu ini bukan orang biasa-biasa, tapi mau cerai. Kenapa saudara-saudara? Suaminya bilang, "Saya nggak tahan, Pak. Saya sedang punya masalah dengan usaha. Istri saya ngomel mulu." Bahasa Jermannya bawel gitu saudara-saudara. Ngomong. Jadi suaminya nggak tahan. Suaminya punya kebiasaan, karena suaminya kalah ngomong sama istrinya, itu kalah. Suaminya kalau udah nggak tahan saudara-saudara, dia pilih barang-barang yang paling mahal, dihancurin saudara-saudara. Gucci, hiasan-hiasan apa semuanya dihancurin. Lalu istrinya terus diam. Jadi buat bikin diam istrinya, cari barang-barang mewah, banting. Gitu. Waduh, ngeri. Suka banding-bandingin. Ini juga. Dulu tuh nggak kayak si Unyo tuh, langsing. Dulu tuh kayak nggak kayak si Mei-Mei itu. Tinggi, ramah, rajin. Oh banding-bandingin, suaminya juga banding-bandingin, istrinya juga, lu nggak kayak Robert lu, badan lu tuh lihat, lu ngeliat ke bawah kaki lu nggak kelihatan, ngebanding-bandingin, tapi hati loh saudara-saudara, tiap hari banding-bandingin, wah ini lama-lama bisa ribut. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang substansial. Ini bisa memicu untuk masuk ke tingkat perselisihan yang paling tinggi. Apa saudara-saudara? Udah bosen ya, di rumah udah bosen, kecewa, seperti ini ribut terus. Akhirnya bisa ada pengkhianatan. Ya, saya lihat pengkhianatan ini masuk kategori yang bisa memicu perselisihan tingkat tinggi. Kenapa? Perselisihan tingkat tinggi itu bikin luka dalam sekali.
Ingat nih ya, perselisihan tingkat tinggi itu bikin luka dalam sekali. Jadi bikin luka batinnya dalam. Kecewanya itu sepertinya tidak ada obatnya. Sampai-sampai akhirnya keluar kata-kata sampai mati. Gitu. Gue gak bakal nih ampunin. Apalagi saudara-saudara. Perselisihan tingkat 2. Yang akhirnya sudah tidak tahan meledak. Lalu akhirnya melakukan kekerasan rumah tangga. KDRT. Istri-istri yang mengalami pemukulan sampai biru-biru, sampai berdarah-darah, atau sampai patah-patah itu menimbulkan satu luka yang begitu dalam, sehingga menimbulkan satu kebencian dan menciptakan satu orang bilang frigid, sudah mati rasa. Lihat ya, ketidakgigihan dan ketidakmengertian bagaimana cara menyelesaikan konflik. Sekali lagi, ketidakgigihan ditambah ketidakmengertian bagaimana cara menyelesaikan konflik. Ini menimbulkan rasa frustasi yang hebat, putus asa, saudara-saudara. Setiap kali mau ngomong ribut, gara-gara masalah odol bisa ribut. Tadi kayaknya kok nggak masuk akal ya. Masa gara-gara odol aja terus akhirnya pecah ribut. Kenapa saudara? Karena sudah terjadi perselisihan tingkat tinggi. Sehingga gara-gara sambal, gara-gara sendal, gara-gara kunci ketinggalan, itu memicu perselisihan yang tingkat tinggi. Dan akhirnya saling mengeluarkan kata-kata yang kasar. Lihat ya, ketidakgigihan ditambah ketidakmengertian bagaimana cara menyelesaikan konflik. Yang akhirnya menimbulkan keputusasaan, rasa frustasi yang hebat. Menyebabkan pasangan ingin menyelesaikan dengan cara yang instan. Saudara tahu cara yang instan? 2. Datang ke hamba Tuhan, Pak, tolong doain Pak, suami saya Pak, bisa biar dia bertobat Pak. Biar dia berubah Pak. Jangan-jangan dia diguna-guna nih Pak. Jangan-jangan ada nenek gombel Pak nih, ada kalong wewe nih Pak. Jadi menyelesaikannya dengan cara instan. Tolong Pak doain Pak biar suami saya berubah Pak. Satu kali saya pelayanan di satu gereja. Ada opa-opa. Saya lagi tantang jemaat. Tiba-tiba tuh opa diri. Tiba-tiba tunjuk tangan begini. Injak bumi 3 kali. Dia duduk lagi. Beberapa pengurus di gereja. Ini opa-opa orang Ambon. Itu kerumunnya dia langsung tengking-tengking. Saya liatin dari jauh kan. Sudah diri. Dalam nama Yesus. Sebut Yesus. Ini opa juga bilang, Yesus. Disuruh sebut Yesus, dia sebut Yesus. Lalu dia berkata begini, dia tunjuk langit. Injak bumi 3 kali. Saya dipanggil, Pak, tolong Pak doain. Saya tengking kan, saya belajar juga, saya tengking lihat. Lah, ini mah bukan kerasukan setan ini. Dalam hati, ini bukan kerasukan setan ini. Lalu setelah selesai kebaktian, ini keluarga telepon saya. Pak John, ada waktu enggak? Ini mesti dilepasin nih opa nih. Saya curiga juga ya. Lalu saya ajak Om Yosi. Saya udah mulai curiga. Ini jangan-jangan nih bukan kerasukan setan nih. Saya ajak Om Yosi. Ikut Om, temenin saya dong nih. Ini saya curiga ini bukan kerasukan. Tapi ini keluarga pengen nih cepat-cepat diselesaikan. Ternyata saudara-saudara, Om Yosi teliti. Wah ini mah gila John. Orang gila tidak bisa ditengking-tengking.
Dia bisa tunjuk langit dan berkata, injak bumi, injak bumi. Kadang-kadang nih orang-orang nih mau cepat-cepat selesai saja. Orang gila tidak bisa selesai dengan doa. Itu mesti diterapi itu. Apalagi masalah-masalah kejiwaan. Ada orang narkoba, saudara-saudara mau cepat selesai dengan doa. Tidak bisa. Habit-habit tertentu tidak bisa didoain. Ada suami-suami atau istri-istri yang akhirnya panggil hamba Tuhan, Pak tolong doain tuh Pak suami saya Pak. Biar langsung simsalabim abrakadabra Pak. Langsung dia bertobat. Tidak bisa. Yang kedua saudara-saudara, ketidakgigihan ditambah dengan ketidakmengertian bagaimana cara untuk menyelesaikan konflik bisa menimbulkan rasa frustasi yang hebat, putus asa, menyebabkan pasangan ingin cara-cara yang cepat, cara-cara instan untuk menyelesaikannya. Dan cara yang cepat, yang instan. Yang kedua, cerai. Sudahlah, capek saya. Buat apa lagi dipertahankan? Dan saya mau kasih tahu saudara-saudara, kalau sudah cerai, ya Bapak Ibu, kalau sudah sampai cerai, saya ingin kasih lihat PowerPoint yang belakang, coba kasih tunjuk yang belakang. Akibat, itu dia. Nih saudara-saudara lihat ya, kalau sudah bercerai, nih akan terjadi begini. Akibat perceraian pada pasangan yang bercerai. Yang pertama saudara-saudara jangan pikir kalau sudah cerai nih ya, misalnya istri yang gugat, lalu istri menang, rayakan gitu, syukuran gitu. Kenapa syukuran Bu? Berhasil cerai. Menggugat cerai, dikabulkan dan menang, itu bukan sebuah keberhasilan saudara sebenarnya. Ada perasaan gagal, ada perasaan rasa bersalah. Oh di tesis saya tulis banyak saudara-saudara. Ada hubungannya dengan gereja lokal. Itu orang yang saya teliti Pak, itu mundur dari pelayanan. Ini semua aktivis ketika bercerai ada rasa bersalah, rasa gagal, rasa tertuduh. Akhirnya apa? Rasa enggak enak, tinggalin pelayanan. Tinggalin pelayanan. Tadinya aktif luar biasa, cerai, stop pelayanan. Mundur. Jangankan cerai, ribut nih diketahui orang. Tuh pasangan suami istri bisa mundur dari pelayanan. Kenapa? Rasa terdakwa, enggak enak. Rasa tidak aman. Orang-orang udah ngomong masalah keluarga, wah dia nggak mau, dia tutup diri. Biasanya mundur dari komunitas. Dia batasi dengan orang-orang yang, ya orang-orang tertentu dah. Saudara boleh cek deh. Misalnya ada keluarga ribut besar. Biasanya saudara-saudara, akibat yang paling nyata di gereja lokal, mundur dari pelayanan. Yang kedua, komunitas berkurang. Dia akan pilih-pilih. Kenapa? Rasa tidak aman. Wah dia mau ngumpul-ngumpul nanti bagaimana dengan, wah dia mau ngorek-ngorek lagi. Ketidakamanan secara keuangan jelas. Buat istri-istri akhirnya merasa waduh kiamat. Kenapa? Udah tidak bisa menghasilkan lagi. Ya suaminya sudah tidak ada. Salah satu pasangan harus melakukan semua tugas pengasuhan seorang diri, sedang pasangan lainnya kehilangan peran orang tua sama sekali. Ya jelas lah, kalau misalnya itu anak ngikut istri, ngikut ibu, figur bapak enggak ada. Istri harus double, dia harus juga bisa menjadi bapak buat anaknya. Sempurna enggak? Harus kita akui, wah saya bisa, tetap harus kita akui. Ada kekurangannya. Kenapa? Karena memang kita bukan seorang laki-laki buat yang istri. Atau sebaliknya, seorang bapak lalu memerankan figur ibu. Bisa enggak? Bisa, tapi tidak sempurna. Pasti figur ibu akan kehilangan. Rasa kesepian dan tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan seks yang penting, saudara-saudara. Salah satu di dalam keluarga. Tadi saya tambahin ya saudara-saudara. Biasanya pasangan-pasangan yang bercerai itu akan mundur teratur. Dia tidak akan bisa menyala-nyala seperti dulu. Rasa tertuduh. Keluarga masing-masing pihak juga sama. Kalau misalnya suami istri di satu gereja lokal, kebetulan keluarga dari suaminya ada di gereja lokal itu atau keluarga istrinya, itu sama-sama kedua keluarga itu juga rasa-rasa tidak enak.
Bisa-bisa satu keluarga terus pindah. Rugi enggak? Rugi. Next coba. Nih, korbannya anak-anak misalnya. Anak-anak membutuhkan waktu yang sangat lama untuk melepaskan diri dari situasi perceraian. Anak-anak nggak punya kemampuan, nggak punya power untuk berkata kepada mamanya dengan powernya. Tidak boleh begitu, nggak bisa. Kenapa? Ya otoritasnya kalah. Cuma diam saja. Tapi jangan berkata dan berpikir bahwa anak-anak diam itu tidak terluka. Anak-anak terluka. Saya meneliti saudara-saudara di tesis saya saudara-saudara. Anak-anak semua terluka. Saya tanya sama ini, biasanya yang saya wawancarain yang bisa itu yang wanita, istri. Satu jadi sibuk, satu jadi menyendiri. Selalu begitu. Kalau anaknya lebih dari satu. Prestasi sekolah, rata-rata yang saya tanya, nurun. Ini kalau yang sibuk terus, peluang untuk jatuh tinggi. Bukan berarti yang menyendiri juga akhirnya tidak bisa jatuh. Bisa saja. Bagi anak-anak, apapun alasannya, mereka lebih menginginkan orang tuanya bersama. Coba keturunan yang seperti apa? Kalau, kekuatan pertumbuhan gereja yang seperti apa? Kalau misalnya anak-anak mudanya itu sebenarnya mereka memiliki orang tua yang broken, orang-orang tua yang bercerai. Perlu penanganan yang serius ya dari gereja-gereja. Memiliki ketakutan dalam pernikahan, cenderung untuk bercerai lagi. Kasus LGBT itu bisa ngalir juga lewat ini. Seorang ibu yang terlalu dominan menyebabkan akhirnya bapaknya nih di pemandangan anaknya, bapaknya tertindas. Ada dua. Yang laki-laki berkata begini, gue gak mau sama wanita. Ternyata wanita tuh pasti seperti mama, galak. Aku maunya seperti papa. Makanya dia anaknya yang namanya Michael tidak cari Flora, dia cari Albert. Bisa saja seperti itu. Atau ngelihat yang anak yang wanita, ngelihat bapaknya melempem ya, misalnya seperti itu. Lembek ya. Dia enggak mau. Wah, saya enggak mau masa laki-laki seperti tipe laki-laki atau image laki-laki seperti bapaknya nih, lembek begitu. Dia cari mendingan yang kayak mama. Makanya Fiona akan cari Mailan. Bisa terjadi seperti ini. Anak-anak merasa tidak dicintai dan rugi sekali. Saudara-saudara, itu dampak yang luar biasa. Nah, saya kembali, apa kata Tuhan tentang perceraian? Mari balik ke depan. Ya, bagaimana Tuhan memandang perceraian? Di dalam Maleakhi pasal yang kedua ayat 16, Maleakhi pasal yang kedua ayat yang ke-16, coba kita lihat ke 16 di sini. Dikatakan gini, sebab aku membenci perceraian. Perlu ditafsirkan ulang? Kan tidak perlu sebenarnya. Allah sendiri berkata, aku membenci perceraian. Orang-orang Yahudi, saudara-saudara, imam-imam, itu penyembahannya ditolak sama Tuhan. Sampai nangis-nangis juga tidak didengar. You jago kalau kebaktian. Tapi aku tidak mendengar, aku tidak mau menerima korbanmu. Kenapa? Ini mereka ceraiin istrinya. Coba bagaimana you hebat nyanyi tapi you ceraiin istrimu. Makanya dikecam oleh Tuhan. Tuhan membenci perceraian. Kenapa saudara-saudara? Ya, dia menghendaki keturunan ilahi. Tadi saya sudah bahas di depan. Kalau bercerai, saudara-saudara, salah satu korbannya itu anak-anak. Gambar bapak habis, saudara-saudara. Bapak yang seharusnya memiliki sifat begitu baik, mengasihi, peduli, tidak pernah terlambat, penuh kehangatan. Rusak hanya gara-gara dia lihat figur papanya.
Salah sedikit marah. Salah sedikit marah. Disiplin yang kelewat batas. Main pukul. Coba. Apalagi kalau bercerai. Akhirnya. Anak-anak tidak bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Apakah ini yang diinginkan oleh Tuhan? Tidak. Itu sebabnya karena dampak perceraian secara langsung itu bisa terjadi atas anak-anak. Makanya tujuan Allah untuk menyatukan seorang pria dan wanita, yaitu menghasilkan keturunan ilahi, bisa gagal hanya gara-gara terjadi perceraian. Next. Yang kedua, saudara-saudara, di dalam Matius 19 ayat 6 dikatakan, apa yang telah dipersatukan Allah, apa saudara-saudara? Tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kristen itu tidak kenal cerai hidup. Kristen itu kenalnya cerai mati. Hanya maut yang memisahkan kita. Mari saudara-saudara yang sudah berkeluarga, mari ingat lagi janji nikah. Aku John Max Titalei menerima engkau Andriana Trisasanti Kusuma Wardani. Itu nama istriku. Aku akan menghargai, menghormati, dan akan setia, atau sehat ataupun sakit, kaya ataupun miskin, senang ataupun susah. 50 kilo atau 79 kilo. Rumah di Kemanggisan atau rumah di Kampung Sawah. Dan hanya maut yang memisahkan kita berdua. Itu mesti diingat terus. Dan hanya maut yang memisahkan kita berdua. Dan kebanyakan mereka belum maut sudah cerai. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau ini perceraian dibenci Tuhan. Saya mau berkata begini saudara-saudara. Cerai itu dosa. Saudara boleh tidak setuju dengan saya. Jadi kalau Allah membenci, aku membenci perceraian. Jadi bercerai itu dosa. Saya tidak membahas kasus-kasus tertentu ya saudara-saudara. Ada kasus-kasus tertentu. Sampai membahayakan nyawa. Itu lewat proses konseling, pertemuan-pertemuan. Saya tidak mau bahas di sini. Tapi Alkitab berkata saudara-saudara, Allah itu membenci perceraian. Makanya komitmen itu harus sampai apa? Sampai maut memisahkan berdua. Pak, bagaimana Pak? Kalau saya ini udah lihat suami saya nih Pak, saya udah frigid Pak. Bagaimana Pak? Konflik terus terjadi. Saudara harus gigih. Jangan gara-gara konflik yang tinggi lalu saudara mengexcuse, mencari alasan. Nanti kayak Musa. Ya. Musa memberikan surat cerai kepadamu karena apa? Kedegilan hatimu, kekerasan hatimu, mencari alasan. Terlalu banyak alasan. Orang-orang muda dengar nih. Khususnya wanita-wanita. Jangan cuma lihat soal tingginya. Jangan cuma lihat soal hidung mancungnya. Jangan cuma lihat soal kumis tipisnya. Jangan lihat soal, ya saya diapelin dengan Mazda CX-9 Pak. Saya juga nanganin anak-anak muda yang sudah menikah. Bapak Ibu, saya mau kasih orang-orang muda di sini ya. Ini kita yang saya kenal di sini, saudara-saudara. Yang cerai itu ada beberapa. Tuh mantan-mantan anak youth. Ada. Di Pondok Maharta, saudara-saudara. Ada satu. Waktu masa-masa SMU, saudara-saudara. Kita udah rangkul dia. Jadi kita sudah nasihatin.
Pacarnya saudara-saudara orang Buddha. Pacarnya orang Buddha. Tapi kalau datang ngapel, wah pakai mobilnya keren saudara-saudara. Jadi keluarga terima. Kita udah nasihatin. Jangan cuma lihat soal mobil, soal penampilannya. You nanti akan menderita. Ya nanti kan kita sedikit demi sedikit akan menangin dia. Akhirnya menikah. Cerai saudara-saudara. Suaminya main gila. Bukan main sama orang gila. Ya enggak mau dengar-dengar. Enggak mau dengar-dengaran. Tuhan bilang enggak boleh cerai. Makanya saudara-saudara orang-orang muda pilih betul-betul. Pasang 2 mata kalau perlu 3. Sama telinga hati saudara, mata hatimu. Lihat, cek. Apakah dia punya potensi dewasa atau enggak. Jangan lihat penampilan luar. Penampilan luar itu perlu, tapi itu nomor 2 atau nomor 3. Punya potensi dewasa enggak? Takut akan Tuhan enggak? Kalau enggak, habis. Nah saudara-saudara, tadi pemicu perceraian utama itu perselisihan. Tidak mungkin orang-orang mau bercerai tanpa perselisihan. Ini pemicunya. Tapi ternyata ada akarnya. Sehingga orang akhirnya dipicu untuk berselisih. Perselisihan semakin lama semakin tajam, menimbulkan luka batin yang dalam. Enggak kuat untuk menyelesaikan. Give up, frustasi, cari jalan instan, cerai. Itu. Nah ternyata di balik perselisihan itu ada akarnya. Akar yang pertama saudara-saudara ini. Yang pertama Efesus pasal yang kelima ayat 21. Coba kita lihat Efesus 5 ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Bahasa rendahkanlah dirimu itu mirip dengan ayat 22. Ini mohon maaf nih pria-pria ya, bukan berarti saya berpihak kepada wanita. Lihat. Kata rendahkanlah dirimu, saudara-saudara, itu punya makna yang setaraf di dalam bahasa aslinya dengan kata di dalam ayat 22. Dikatakan ini, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Rendahkanlah, saling merendahkanlah dirimu. Hai suami, hai istri. 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Jadi bukan cuma istri yang harus tunduk. Kesetaraannya merendahkan diri. Ternyata pihak suami juga harus merendahkan diri. Punya kesetaraan yang sama di mata Tuhan. Walaupun di satu sisi, di konteks yang lain, ada peran suami yang memang tidak bisa dilakukan oleh istri sebagai imam seperti itu. Tapi soal merendahkan diri, soal penundukan, dipanggil untuk saling menundukkan diri, saling merendahkan diri. Kalau masing-masing tidak saling merendahkan diri, lihat ya saudara-saudara, itu nanti perselisihan tingkat 1 meningkat. Kenapa? Tidak saling merendahkan diri. Tidak saling memaklumi. Saudara-saudara. Waktu Given lahir. Semua keluarga, baik keluarga saya maupun keluarga istri saya, sukacita luar biasa. Karena kan sudah tunggu 7 tahun. Jadi 2 oma itu berlomba-lomba untuk kasih pengabdiannya. Mamiku orang Manado nih, punya cara khusus untuk mandiinnya bagaimana, kasih makannya bagaimana, cara kasih pakaian kalau sakit seperti ini. Dia punya pengalaman. Tapi jangan berpikir orang keraton tidak punya pengalaman. Jadi mami mertua juga saudara-saudara. Cara mandiinnya, cara kasih makan, waktu saya lihat-lihat
beda. Jadi cara mandiin mami saya dengan cara mandiin mami mertua beda. Cara gendong beda. Cara kalau panas nanganinnya beda. Coba kalau misalnya saya berkata, cara lu tuh jangan dipakai, mendingan cara mami gue. Bisa berantem. Ya, jadi akhirnya bagaimana? Akhirnya begini. Given jadi bahan percobaan. Kalau mamiku lagi jaga, semua cara-cara mamimu stop. Kita hargai mami. Begitu. Oke. Kalau mamimu yang jaga, semua cara-cara mamiku stop. Jadi given jadi bahan percobaan. Kadang begini, kadang begitu, saudara-saudara. Tapi ini kejadian. Ini hal yang fakta. Terjadi kalau kita tidak saling merendahkan diri, bisa ribut. Bisa menganggap bahwa kita nih paling hebat, paling tepat. Kita punya cara-cara paling hebat sudah. Kalau sudah seperti ini, saudara-saudara, kita rasa tersinggung. Dalam hati kan brengsek juga nih keluarga nih. Kita jadi marah seperti itu. Tidak mau saling merendahkan diri. Yang kedua saudara-saudara, egois. Efesus 5 ayat 21 sama tadi ayatnya. Hendaklah kamu saling merendahkan diri seorang terhadap yang lain. Egois, sikap mementingkan diri sendiri adalah salah satu akar dari perceraian. Dalam pernikahan apabila suami nih, istri masing-masing hanya memikirkan keuntungannya sendiri, nggak peduli, ya bisa ribut. Bisa ribut. Misalnya salah satu atau pasangan ini punya hobi beda. Ya punya hobi beda. Suaminya dilarang, pokoknya awas ya. Lu kalau main golf lagi, gua nggak ada di rumah. Atau punya hobi yang lain. Pokoknya lu kalau main bulu tangkis lagi, lu pulang gua nggak ada. Pokoknya lu kalau mancing, lu pulang gua nggak ada. Nah saudara-saudara, akhirnya saudara-saudara, suami nyuri-nyuri, bohong-bohong. Ada suaminya yang geblek. Mancing mulu, saudara-saudara. Akhirnya istrinya marah-marah. Itu yang gak benar. Tapi ada istri yang akhirnya tidak peduli. Sekali-sekali aja dilarang. Sekali-sekali dilarang misalnya. Wah itu bisa memicu. Atau istri. Pokoknya jangan sampai lu ikut reuni-reunian ya. SMA lagi lu, awas lu. Lu dulu gue tahu lu cakep. Sekarang aja agak mendingan agak berubah cakepnya. Tapi gue tahu lu awas ya. Saudara-saudara, ada suami yang egois, pokoknya dilarang. Pokoknya gak boleh nge-gym, gak boleh. Lu jangan terlalu langsing lu. Lu nanti kalau terlalu langsing banyak yang senengin, lu biarin agak gemuk-gemuk dikit ya, biarin dah. Ini namanya egois, saudara-saudara. Saudara-saudara, saya suka mancing, tapi tidak terus mancing. Kalau sekali-sekali juga dilarang, wah itu namanya istri nggak pengertian. Misalnya istri saya punya hobi apa begitu, oh dilarang terus. Ini nggak benar. Yang benar adalah ya kasih kesempatan, saling percaya. Saling mengingat tanggung jawab. Itu yang benar. Saling toleransi, saling menghargai. Tidak egois. Tanggung jawab terpenuhi. Akar perceraian yang ketiga saudara-saudara. Tidak komitmen. Nih pasangan suami istri seharusnya memegang komitmen janji nikah. Tadi saya sudah terangin ya. Senantiasa. Seharusnya
ulang tahun pernikahan dirayakan dengan cara mengulangi komitmen janji. Saya belum lama baru ulang tahun pernikahan tanggal 31 Mei kemarin, 20 tahun. Udah lumayan. Nah seharusnya waktu merayakan ulang tahun pernikahan itu adalah perayaan komitmen lagi. Mana sisi-sisi yang perlu diperkuat. Kadang-kadang kita tidak peduli. Saya kasih hadiah istri saya, dia kaget. Apaan nih? Hadiah. Hadiah apa? Ya kita kan ulang tahun pernikahan. Oh iya aku lupa ya. Istri saya sudah lupa saudara-saudara. Ya perlu dijaga terus. Lalu saya ajak dia kemana pergi. Saya bilang Given yang ikut ya. Dia pengen ikut juga saudara-saudara. Akhirnya kita ngerayain pernikahan mau berdua bertiga jadinya. Ya enggak apa-apalah. Ya perlu juga begitu. Lalu saudara-saudara akar perceraian yang keempat. Komunikasi yang buruk. Kadang-kadang saudara-saudara nih kita waktu pacaran beda saudara-saudara dengan komunikasi setelah menikah. Waktu pacaran itu komunikasi bagus. Komunikasi yang baik definisinya adalah pihak yang mendengarkan bisa menangkap kesan isi dari berita yang disampaikan oleh pihak yang berbicara. Itu. Jadi perlu tatapan mata, perlu telinga mendengar, perlu lihat gaya bahasa tubuhnya. Itu komunikasi yang baik. Makanya waktu pacaran itu kalau pacar lagi ngomong tuh kita ngeliatin sampai komunikasi begitu. Tapi kalau sudah suami istri di kamar mandi, suami di kamar sebelah, kalau nggak dengar, lu ngomong apa sih? Ya lu ngomong nggak jelas. Atau kalau terlalu pelan dia ngomong keras. Kalau ngomong jangan keras-keras begitu, ngebetak-betak begitu. Habis lu budak. Ini bisa ribut saudara-saudara. Kadang-kadang mengeluh, kadang-kadang membanting pintu. Kadang-kadang kita ngomong tidak dilihat wajahnya. Itu bisa jadi pemicu tuh. Oh, kalau ngomong selalu berdebat. Habis sih. Saudara-saudara ini komunikasi perlu diperbaiki. Jangan salah. Saudara. Kalau salah ini bisa menimbulkan perselisihan. Akarnya timbul jadi selisih. Jadi urut-urutannya begini saudara-saudara. Cerai itu terjadi karena putus asa. Udah putus asa. Udah terlalu pahit. Putus asa gak selesai-selesai. Ternyata itu terjadi karena perselisihan. Yang tajam. Yang menimbulkan luka batin tidak selesai, putus asa, cari yang instan. Perselisihan punya akar. Akarnya tadi, tidak saling merendahkan diri, tidak saling menghormati, egois, ya, kesombongan, enggak pegang komitmen. Dan terakhir komunikasi buruk. Hari ini saudara-saudara, kiranya kita semua dikuatkan. Ya. Saudara-saudara yang sudah lama menjalin hubungan, mungkin calon-calon pasangan-pasangan baru dengar ini, jangan salah pilih. Ya, jangan salah pilih. Komitmen yang tinggi. Ya, ikut katekisasi. Minta di mentor. Supaya apa? Supaya saudara menjadi keluarga-keluarga yang kokoh. Buat saudara-saudara yang lagi konflik, jangan sombong, jangan malu untuk datang kepada hamba-hamba Tuhan dan berkata, bisa bicara enggak? Saya punya masalah pergumulan. Ya, kita bukan orang yang super. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Lagu yang tadi, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Katakan kepada Tuhan, ajar hal-hal ini setiap saat.